Oke, halo teman-teman, selamat malam. Malam Kak Putri. Malam, Kak. Perkenalin, nama saya Putri. Saya bakalan ngebawain materi tentang logika matematika malam ini. Eh, Mungkin sekarang udah kita bisa mulai aja materinya. Oke, teman-teman. Nah, buat logika matematika nih, sebelum kita masuk ke cara ngejawab logika matematika, soal-soalnya gimana aja, mungkin perlu tahu nih teman-teman, logika matematika itu apa sih gitu. Nah, pertama yang namanya logika itu adalah aturan berpikir. Aturan berpikir atau pijakan untuk menarik kesimpulan dari beberapa premis. Nah, jadi kalau seandainya di eh, tes logika matematika ini kita sering pakai istilah premis, itu artinya adalah pernyataan gitu, teman. Nah, jadi intinya gitu, nanti soal-soalnya itu bakalan dikasih beberapa pernyataan dan kita diharuskan untuk menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan tersebut. Nah, sebenarnya kan yang namanya logika itu kan eh, apa perlu pakai rumus gitu. Tapi sebenarnya supaya enggak apa yang namanya terjebak di logika masing-masing. Nah, seperti itu. Nah, jadi supaya lebih oke aja nih buat ngejawab soal-soal logika, kita diharuskan buat mengerti beberapa rumus dari penarikan kesimpulan. Nah, pasti teman-teman udah familiar nih dari zaman-zaman SMA tentang yang namanya modus. Ada yang namanya modus ponens, ada yang namanya modus tollens. Nah, itu mungkin modus yang sering kita dengar pas zaman SMA dulu. Nah, coba kita ulang dikit, bentar aja. Nah, pertama nih, ada yang namanya modus ponens. Nah, di modus ponens, kalian bakalan nemuin, premis yang punya simbol kayak begini nih. Nah, pasti kalian udah familiar banget nih. Ini itu menandakan apa? Notasinya gimana sih yang tanda panah ini? Nah, tanda panah ini notasinya adalah jika dan maka. Jika apa emang maksudnya? Nah, biasanya itu adalah P, setelah kata jika itu ada notasi P. P itu merupakan sebab dan Q ini merupakan akibat. Nah, selalu seperti itu teman-teman. Setelah kata jika pasti diikuti oleh sebab dan diikuti lagi oleh akibat. Nah, seperti contoh yang kita bisa lihat sama-sama di sini di premis satu. Jika hari hujan, jadi yang pertama kejadian itu adalah hujan dulu, baru tanahnya jadi basah. Seperti itu. Nah, apakah boleh dibalik jadi jika tanah basah maka hujan? Nggak boleh. Yang pertama kali setelah kata jika itu haruslah sebab baru akibat. Nah, di modus ponens, premis duanya itu adalah P atau si sebab itu. Nah, jadi di sini itu P, di sini itu Q, balik lagi P. Nah, kalau teman-teman ngelihat ada ini nih, suatu premis, dia tuh sendirian nih teman-teman, sendirian di suatu pernyataan, biasanya itu pertanyaannya itu adalah jika P maka apa? Jadi kita disuruh nyari kesimpulan setelah P itu apa. Dari premis yang atas, setelah P itu adalah Q, maka dari itu kesimpulannya adalah Q, seperti itu. Makanya untuk contoh soal yang ini nih, jika hari hujan, maka tanah basah. Premis duanya adalah hari hujan. Nah, kalau ngelihat dari premis satu, setelah hari hujan itu kan kesimpulannya adalah tanah basah. Nah, seperti itu. Nah, itu asal muasal dari modus ponens. Nah, kalau modus tollens, premis satunya otomatis sama, udah pasti jika sebab maka akibat, ya kan?
Jalanan macet. Ini bisa kita simbolkan dengan P. P ini adalah sebab, ya kan? Terus saya terlambat ke sekolah. Ini adalah akibat. Nah, jadi setelah jalanan macet diikuti dengan dia terlambat ke sekolah. Nah, untuk modus tollens, premis keduanya itu adalah negasi atau ingkaran dari Q. Nah, mungkin teman-teman flashback dikit nih. Kalau dari ekivalen jika P maka Q, ini dia ekivalen apa nih teman-teman? Ekivalen atau kalimat yang setara atau sinonim dari kalimat tersebut. Itu adalah jika negasi Q, maka negasi P. Nah, di premis 2 dia nanya, jika negasi Q, maka apa? Gitu. Kalau kita lihat dari sini nih, kita lihat dari premis 1. Dia bilang, jika negasi Q, maka negasi P. Maka dari itu jawabannya adalah negasi P. Seperti itu. Nah, mungkin bisa kita simpulin nih, untuk yang soal yang ini. Jika jalanan macet, maka saya terlambat ke sekolah. Premis keduanya adalah ingkaran dari Q. Maka kesimpulannya adalah ingkaran dari P. Jalanan tidak macet. Nah, seperti itu. Oke, ini untuk modus tollens. Yang ketiga, ada yang namanya modus dilema. Nah, modus ini juga kita temuin pas SMA dulu nih, modus dilema. Nah, kalau modus tollens sama modus ponens itu kan cuma dua premis ya. Kalau modus dilema itu ada tiga premis. Yang biasanya di salah satu premisnya itu ada simbol seperti ini, teman-teman. Nah, simbol seperti ini notasinya adalah atau. Ini dia. Nah, premis satu, premis dua, dia itu ada implikasi atau sebab akibat lagi. Jika P maka Q, jika R maka S. Di premis tiga dia nanya, jika negasi P maka apa? Dan jika negasi R maka apa? Kayak gitu. Kita lihat yuk. Cara jawabnya tuh kayak gini, teman-teman. Nah, jika negasi P, nah ini nih, jika negasi P, maka apa? Kalau dari premis satu, jika negasi P, maka Q. Maka dari itu jawabannya Q. Terus yang R, jika negasi R, maka apa? Kita lihat ke atas nih. Jika negasi R, maka S. Maka dari itu jawabannya S. Seperti itu. Nah, bisa kita lihat di contoh soal nih. Jika hidup sehat. Nah, ini nih P-nya nih. Jika hidup sehat, maka panjang umur. Ki. Nah, premis duanya, pernyataannya tuh udah beda lagi sama yang premis satu. Tidur 8 jam. Ini jadi R, karena beda sama P sama Q-nya nih yang atas. Maka tubuh segar. Ini S. Dia nanya, jika hidup sehat. Nih, jika hidup sehat, maka apa? Kalau dari atas ini nih, jika hidup sehat, maka ini jawabannya. Jawabannya panjang umur. Nah, dalam modus dilema, kalau dia premisnya itu notasinya atau, maka di bawahnya juga wajib atau. Kita lihat lagi, jika tidur 8 jam, maka apa? Kalau dari premis 2 nih, jika tidur 8 jam, maka tubuh segar. Ini dia. Jadinya tubuh segar. Nah, jadi mudahnya, kalau udah ketemu pola kayak gini, tinggal lihat ke kanannya aja nih, tinggal lihat yang ujung-ujungnya aja di sebelah kanan. Nanti pasti lupa. Nah, itu untuk yang model pertama nih, modus dilema yang model pertama. Modus dilema yang model kedua, itu dia pakai ingkaran. Di premis, salah satu premisnya itu, di premis ataunya, itu pakai ingkaran. Nah, kalau yang tadi itu, yang di atas, itu kan jika P sama jika R kan. Kalau dia enggak, jika negasi Q sama jika negasi S. Nah, ini mengharuskan, nah ini kalau ditanya datangnya dari mana, datangnya dari sini, teman-teman. Kita cari ekivalen dari implikasi ini.
Jika negasi Q, maka negasi P. Kalau ini, jika negasi S, maka negasi R. Seperti itu. Jadi kalau ditanya, jika jadi kalau ditanya nih, jika negasi Q, maka apa? Kita lihat yang atas nih. Jika negasi Q, maka negasi P. Jadi jawabannya negasi P. Kalau yang ini nih, jika negasi S, maka apa ini? Jika negasi S, maka negasi R. Maka jawabannya negasi R. Nah, coba kita lihat model soalnya. Jika berlibur ke Medan, maka Ani mengajak adiknya. Nah, ini sama, ini P-nya, ini Q-nya, ini Q-nya, ini R-nya, dan ini S-nya. Nah, kita lihat nih, yang bawah ini ada atau, otomatis tadi saya bilang kalau atasnya atau, bawahnya juga atau. Kita lihat, Ani tidak mengajak adiknya. Nah, kalau di sini kan Ani ngajak adiknya nih. Negasinya kan berarti sebelah kirinya nih, negasi P. Jadinya dia negasi P. Jadinya Ani tidak berlibur ke Medan. Atau, nah kalau ini kan Ani tidak pergi sendiri. Sedangkan yang atas, Ani pergi sendiri, berarti negasi S maka negasi R. Atau tidak berlibur ke Bandung. Atau teman-teman bisa ikutin rumusnya nih yang udah ditulis di sini. Kalau udah ada bawahnya negasi, berarti atasnya negasi, bawahnya negasi P atau negasi R. Negasi P tidak berlibur ke Medan, negasi R tidak berlibur ke Bandung. Nah, selanjutnya ada yang namanya silogisme hipotesis. Nah, hipotesis ini maksudnya adalah dari premis implikasi nih, jika P maka Q. Oh, sorry, sorry. Ini tipe nih, teman-teman. Sorry ya, saya perbaiki dulu. Ini harusnya Q ini. Ini harusnya Q, ini harusnya R. Nah, jadinya, nah, karena Q ketemu Q, Q ketemu Q, terus dia saling berseberangan, jadi bisa dicoret kayak gini. Nah, mungkin teman-teman juga udah familiar sama yang kayak gitu. Jadi ini harusnya jika P maka R. Nah, kayak gitu. Nah, kita lihat contohnya kayak gini. Jika anak serius belajar, nah yang pertama bisa kita misalkan P, maka memiliki daya juang berarti Q. Nah, di sini juga sama lagi nih, memiliki daya juang. Ini Q lagi. Maka dapat memajukan negara. Ini R. Nah, Q-nya boleh dicoret. Dan tinggal lihat ujung sama ujung aja. Jadi nanti kesimpulannya adalah, nah karena notasinya kayak gini ya teman-teman, jadi harus pakai kata jika depannya. Jika anak serius belajar, maka dapat memajukan negara. Nah, kayak gitu. Oke, bentar ya. Oke, Kak izin bertanya untuk notasi dan di modus dilema apa berlaku yang sama seperti notasi atau. Iya betul. Jadi kalau di soal itu bukan atau tapi dan. Jadi nanti dannya juga turun ke bawah jadi kesimpulan seperti itu. Jadi bisa berlaku antara dan atau. Tapi kalau kebanyakan soal yang keluar itu memang atau. Dan itu memang jarang. Tapi kalaupun keluar harus disimpulkan dan ya teman-teman, jangan terkecoh kayak gitu. Oke, selanjutnya ada namanya silogisme kategorisasi. Nah, ini teman-teman juga udah sering lihat juga nih zaman-zaman SMA.
Jadi intinya tuh kategorisasi itu ada sebagian, ada semua, ada beberapa, ada tidak semua, kayak gitu. Nah ini saya, ini PDF di share, PDF-nya di share, PDF-nya nanti di share kan, kalau udah selesai ini semua. Oke, nah jadi ini kita eh, eh, langsung apa ya, narik kesimpulan aja nih, nggak aku ulang dari pertama, atau mau diulang nggak? Jadi sebenarnya tuh ada silogisme tuh ada ini loh, teman-teman. Ada kayak semua. Nah, ini yang universal ya. Universal. Ini ada semua, ada seluruh, terus ada apa ya? Semua, seluruh, selalu, kayak gitu. Nah, ini yang universal. Terus satu lagi ada beberapa, rekamannya ada di apa nanti? Beberapa, terus ada seperti ini, ada. Terus ada ini, sebagian. Ya, nah yang paling banyak keluar tuh sebagian sih teman-teman. Kadang ada kata tidak semua. Nah, tidak semua itu juga sebagian maksudnya. Sama aja. Jadi ini nih yang biasa dipakai di silogisme kategorisasi, teman-teman. Nah, jadi yang paling penting ya, kadang tuh kalau pakai aturan-aturan atau rumus tuh malah bingung sebenarnya karena tipe soal silogisme kategorisasi itu banyak banget, nggak bisa apa ya, terpaut sama rumus. Jadi emang harus kita nalar. Tapi gini nih, kebanyakan sih kalau silogisme itu ada term middle-nya. Ini nih yang paling penting, harus ada term middle-nya. Middle term. Middle term itu artinya adalah eh, pernyataan yang sama deh. Sorry. Pernyataan yang sama, teman-teman. Jadi antara premis satu sama premis 2 atau premis 3 ada yang sama gitu. Nah, kalau ada yang sama itu bisa kita hubungkan, bisa kita tarik kesimpulan gitu, teman-teman. Kayak gini nih contohnya. Eh, ini juga nih. Misalnya ada beberapa tipe soal ya. Ya, bentar. Ada beberapa tipe soal nih. Ini buat beberapa tipe soal saya garis bawahin, nggak semua bisa pakai ini sih. Term middle ini nggak boleh masuk dalam kesimpulan. Jadi kalau ada suatu silogisme, soal silogisme kategorisasi ada term middle-nya itu dilarang banget buat masuk ke kesimpulan. Kayak gitu tuh. Nanti ada, kita kasih soal-soalnya kok. Nah, pertama nih, contoh dulu nih. Semua siswa SDN suka soto. Nah, berarti semua anak-anak situ tuh suka soto nih. Sebagian itu suka bakso. Nah, perlu diingat, semua suka soto, sebagiannya suka bakso. Kita eliminasi dari A coba ya. Siswa SDN 2 yang suka bakso, pasti juga suka soto. Kayak gitu. Ini masuk akal kan? Yang suka bakso, itu juga suka soto. Pasti juga suka soto. Pasti juga suka soto. Iyalah, iya kan? Yang suka bakso kan sebagian nih. Sebagian doang. Dan semuanya itu suka soto, ya kan? Udah pasti mereka yang suka bakso itu suka soto. Nah, ini jawaban yang masuk akal. Nah, kalau yang B gimana? Siswa SDN tidak suka soto. Nggak mungkin, ini salah nih yang dia bilang nggak suka soto. Karena semuanya suka soto. C, belum tentu siswa SDN 2 yang tidak suka bakso, suka soto. Dia bilang gini, belum tentu katanya anak-anak ini suka soto. Nah, ini salah juga. Kenapa? Karena semuanya suka soto. D, selain suka bakso, pastilah ada sebagian siswa yang suka soto. Pastilah ada sebagian siswa yang suka soto. Bentar-bentar, ketutupan. Oke, kalau yang D gimana teman-teman? Selain suka bakso, pasti ada sebagian siswa yang suka soto. Bukan ada sebagian, tapi semua suka soto. Seperti itu. Ada sebagian yang suka soto. Tidak, semuanya suka soto. Jadi jawabannya adalah ayam. Kayak gitu teman-teman. Nah, ini salah satu contoh soal yang nggak bisa pakai middle term tadi yang saya bilang. Jadi emang harus dinawar. Kayak gitu. Oke, terakhir ini. Oh iya, oke. Terakhir itu ada namanya teman-teman silogisme alternatif. Nah, silogisme alternatif itu saya kasih contoh atau aja ya. Atau sebenarnya ada dan juga. Tapi jarang keluar sih soal yang ada dan. Biasanya atau. Nah, contohnya gini teman-teman. Nah, jadi alternatif itu jadi bakal dikasih dua pilihan biasanya. Dua pilihan. Kayak hari ini saya hari ini saya punya baju merah sama hijau. Terus premis keduanya saya nggak pakai hijau gitu. Nah, berarti kesimpulannya adalah saya pakai merah kayak gitu. Itu contohnya. Jadi kita harus pilih salah satu kayak gitu. Contoh nih, Nenek Lani berencana libur ke Bandung. Nah, pertama dia ini mau libur ke Bandung.
Kedua, dia ini ada opsi lagi libur ke Malang. Kita lihat premis duanya. Nenek Lani lagi di Bandung. Nah, cara jawabnya kayak gini teman-teman. Kan ada dua premis nih. Dari soal sih, Nenek Lani di Bandung. Kalau udah dari soal nyebut Bandung, berarti kita disuruh ngomongin Malang ini dipilih nggak? Kan kalau dari soal kan Malang nggak dipilih. Berarti jawabannya adalah Nenek Lani, loh, kok Jogja? Sorry ya teman-teman. Hmm, di pemulung nih. Berarti Nenek Lani tidak berada di Malang, seperti itu. Jadi kalau di soal udah nyebut Bandung, berarti kita disuruh nyebutin yang satu lagi. Yang satu lagi iya apa enggak gitu. Yang satu lagi enggak, karena dia udah milih yang satunya. Kayak gitu. Itu adalah silogisme alternatif, teman-teman. Oke, nah ini simbol-simbol dalam logika matematika buat pengingat aja. Kalau yang panah kayak gini itu adalah jika sebab maka akibat. Kalau yang negasi itu atau ingkaran artinya adalah kalimat ini adalah kalimat yang membalikkan kalimat awal. Kebalikan dari kalimat awal seperti itu. Kalau V ini atau, kalau yang V terbalik itu dan, bisa juga tetapi teman-teman. Kadang dia pakai tetapi juga. Nah oke, kita lanjut ke soal ya. Kita bahas bareng-bareng. Contoh soal logika matematika. Nah, kita mulai dari yang gampang-gampang dulu ya. Oke, teman-teman, kita bahas. Semua burung bisa terbang, ya kan? Semuanya itu bisa terbang. Elang adalah burung. Nah, dari sini nih, teman-teman, ada middle termnya nih. Ini dia middle termnya, burung. Nah, kayak gitu. Nah, yang ini middle term ini nggak boleh ada di opsi. Middle term tidak boleh ada di opsi. Jadi bisa langsung kita coret seperti ini, shred, shred. Otomatis kesimpulannya adalah kita mulai dari depan. Sebagian, oh enggak, sebagian ya. Di bawahnya dia nggak pakai kata sebagian. Langsung aja, elang berarti bisa terbang. Kayak gitu. Elang bisa terbang. Nah, ini dia jawabannya. Cacing. Tapi ya teman-teman, misalnya nih, di opsi nggak ada nih opsi C, elang bisa terbang. Kalian bisa pilih opsi yang kedua. Yang ini nih, elang tidak bisa. Oh, sorry, sorry, sorry. Lupa. Ini nggak ada sebagian ya. Sorry, sorry. Nah, oke. Nah, ini nomor satu nih. Jawabannya adalah cacing. Oke. Nomor dua. Yuk, coba kita lihat sama-sama. Raja Wali terbang ke selatan. Dan Raja Wali adalah burung. Nah, kalau kayak gini, kira-kira jawabannya gimana menurut kalian? Oke, ada yang jawab cacing. Yuk, kita lihat ya. Raja Wali terbang ke selatan. Raja Wali adalah burung. Nah, jadi otomatis kita lagi nggak ngomongin si Raja Wali lagi nih. Jadinya kita ngomongin, nah ini kita lagi nggak ngomongin si Raja Wali lagi. Jadi kita ngomongin ada burung atau sebagian burung terbang ke selatan. Nah, jawabannya benar cacing. Dari A, B, sama D juga nggak ada yang mendekati jawabannya. Jadi jawabannya adalah cacing. Oke, kita lanjut nomor tiga, teman-teman. Nah, oke. Coba ya kita lihat ya, teman-teman. Jadi yang namanya dokter itu pasti paham anatomi tubuh. Semua dokter paham anatomi tubuh. Budi bukan dokter. Nah, kita ini kan harus berpacu sama premis satu ya nih. Premis satu ngomongin dokter nih, sedangkan Budi bukan dokter. Kira-kira kesimpulannya gimana, teman-teman? Ayam, oke, teman-teman pada jawab ayam semua. Ada yang jawab domba. Domba, domba, oke. Boleh nih kita lihat ya. Jadi gini teman-teman, premis satunya kan semua dokter itu pasti paham anatomi tubuh. Sedangkan premis duanya Budi bukan dokter. Nah, sebentar nih. Menurut kalian, di sini ada ini nggak teman-teman? Ada middle termnya nggak?
Nggak ada middle termnya kan di sini nih, ya kan? Di sini dokter. Dia bilang dokter paham tentang anatomi tubuh. Di bawahnya bukan dokter. Jadi antara tiga premis ini nggak ada yang nggak ada yang sama, nggak ada middle termnya. Jadi kalau nggak ada middle termnya, jawabannya adalah tidak ada kesimpulan seperti itu atau tidak relevan. Kalimat ini tidak relevan sama premis satu. Karena apa? Karena kita cuma ngebahas dokter. Jika dokter maka paham anatomi. Jika bukan dokter ya nggak relevan seperti itu. Middle term lagi Kak belum nggak. Oke, coba kita ke ini ya. Oh, coba gini deh, maksudnya teman-teman gini. Misal ya, nomor tiga ini saya ganti nih, jadi kayak gini. Semua dokter paham tentang anatomi tubuh. Nah, misalnya saya ganti ya soalnya jadi begini. Budi adalah dokter. Nah, ini dia nih. Ini yang saya bilang nih. Ini dokter, ini dokter. Jadi ada penghubungnya, teman-teman. Ada middle term, ada pengaitnya dari premis satu ke premis dua. Makanya, kalau Budi dokter, berarti kesimpulannya adalah Budi paham anatomi tubuh. Nah, kayak gitu, teman-teman. Baru bisa disimpulkan. Kalau ada middle term. Jadi kalau kalian tuh ngeliat soal nih, nggak ada yang sama nih premis-premisnya. Ada empat premis, ada tiga premis. Nggak ada yang sama. Itu berarti nggak ada kesimpulan pasti. Kayak gitu. Oke, kita next ke nomor 4. Nah, oke teman-teman, coba yuk kita lihat. Semua peserta harus ikut TKD. Nah, di sini middle termnya adalah TKD. Nih dia nih yang sama nih. TKD. Tes TKD itu adalah logika matematika. Jadi menurut kalian jawabannya apa nih teman-teman? Ayam. Nah, oke, mantap. Udah pada bisa nih kayaknya. Ya kan? Semua peserta harus ikut. Salah kan? Semua peserta harus mengikuti tes logika matematika. Nah, kayak gitu. Jadi, kata semua ini bersinonim dengan tidak ada yang tidak. Nah, ini bisa kita bilang semua. Di jawabannya ayam. Oke, keren, keren, keren. Oke, coba yuk kita ke nomor 5. Nah, kalau nomor 5 kira-kira gimana teman-teman? Ada macam-macam nih. Jawabannya ada dua tapi ya. Ada B sama A. B, B. Oke, coba yuk kita lihat yuk. Nah, B, oke, BB. Nah, semua jenis ikan punya kandungan protein. Beberapa ikan yang punya kandungan protein. Nah, di sini kan ada tadi saya bilang pengaitnya atau middle termnya memiliki kandungan protein. Nah, yang middle term itu aturan tadi kalau ada middle term nggak boleh dimasukin ke opsi. Nah, coba kita lihat nih, ya kan? Yang ini nih memiliki kandungan protein nggak boleh. Tuh, memiliki kandungan protein nggak boleh. Kan memiliki kandungan protein lagi nggak boleh. Nah dari sini aja udah kelihatan jawabannya adalah BB. Nah kayak gitu.
Oke nih, berarti kita lanjut ke nomor 6. Ini tipe ya teman-teman. Ini referensi, jadi referensi. Referensi. Nah, kalau menurut kalian nomor 6 jawabannya gimana? Oke, cacing. Mantap, mantap, mantap. Jawabannya cacing. Kenapa? Semua buku referensi kan punya kode khusus. Nah, nggak ada buku cerita yang punya kode referensi. Berarti kan kesimpulan dekat sini kan? Nah, tidak ada buku cerita yang merupakan buku referensi. Nah, benar banget. Oke, keren. Nah, teman-teman boleh lihat nomor 7. Kira-kira jawabannya apa? Nah, banyak yang udah jawab nih. Cacing. Cacing, cacing, cacing. Oke, mantap. Yuk kita lihat yuk. Kupu-kupu itu selalu punya sayap. Sebagian serangga memiliki sayap. Oh, sorry, sorry. Kupu-kupu dan serangga. Nah, jawabannya cacing. Ada serangga yang bukan kupu-kupu. Betul, ini dia. Semua serangga adalah kupu-kupu, nggak masuk akal ya kan? Semua yang memiliki sayap adalah serangga. Enggak, sebagian. Dan ini pun bukan kesimpulan ya. Ini bukan kesimpulan. Bukan kesimpulan ini. Kesimpulan adalah irisan dari dua premis atau tiga premis, bukan kesimpulan. Ini cuma nyomot dari premis kedua nih, terus diganti semua. Nah, ini C benar, ada serangga yang memiliki sayap. Ini juga bukan kesimpulan. Ini dari premis dua aja nih, bukan kesimpulan. Nah, itu dia. Jawabannya nomor 7 adalah cacing. Oke. Oke, teman-teman, nomor 8 kira-kira. Menurut kalian jawabannya apa nih? Ada yang udah jawab nih, bebek katanya. Semua makhluk pasti mati. Gajah adalah hewan yang dilindungi dan gajah adalah makhluk hidup. Nah, sebenarnya di sini bisa kita tarik kesimpulan kok, ya kan? Semua makhluk hidup itu pasti mati. Gajah adalah makhluk hidup. Dari sini, premis satu sama premis 3 kita bisa tarik kesimpulan gajah pasti mati. Nah, kayak gitu. Kesimpulannya adalah, oh, bisa jadi D gitu katanya ya. Bisa jadi D. Nah, eh, yang D ini kenapa nggak kita pilih nih, teman-teman? Karena ada kata semua. Kan sedangkan di sedangkan di apa namanya sedangkan di soal itu nggak ada kata semua gajah, jadi cuman gajah adalah makhluk hidup, jadi semuanya nggak bisa kita pakai kayak gitu teman. Jawabannya adalah BB. Oke, nomor 9 kira-kira gimana tuh?
Domba, domba, domba. Hmm, domba kah? Yuk kita lihat yuk. Indra adalah orang desa. Nah, ini cerita pertamanya nih. Indra itu orang desa. Indra ini petani. Nah, pertama Indra itu orang desa. Indra adalah petani. Petani itu rajin katanya. Sebagian petani rajin. Jadi bisa jadi Indra juga rajin ya kan? Bisa jadi. Mungkin, mungkin Indra rajin. Mungkin Indra termasuk yang rajin gitu. Dan yang keempatnya dia ngomong begini. Budi adalah teman Indra. Kesimpulannya apa? Gitu. Dari A coba ya kita lihat nih. Budi tidak mungkin sedesa dengan Indra. Ada kata apa ya? Tidak mungkin. Kata yang udah menetapkan gitu. Nggak mungkin nih Budi sama Indra tuh satu desa gitu. Padahal di teks juga nggak dijelasin. Jadi kata tidak mungkin ini yang memberatkan teman-teman. Tidak mungkin. Tahu dari mana? Tidak mungkin. Seperti itu kan? Kalau lebih aman ya harus ada kata mungkin. Seperti itu. Kalau tidak mungkin nggak ada yang bilang kayak gitu. Nggak ada yang bilang nggak mungkin mereka sedesa. Yang B gimana? Budi Indra adalah pekerja yang rajin. Ini juga nih, ini sama kayak A. Dia itu nggak ada kata mungkinnya. Padahal itu yang B ini nggak dijelasin di ini loh, di apa? Di soal. Budi Indra adalah pekerja yang rajin. Nggak relevan kan? Nggak relevan atau tidak dijelaskan atau tidak disebutkan di soal. Ini tidak relevan. Ini juga sama teman-teman. Ini juga tidak relevan. Tahu dari mana nggak mungkin. Budi adalah orang kota. Ini lagi orang kota ini kan nggak disebut di teks. Jadi sama aja nggak relevan nih. Budi mungkin. Nah ini kata kuncinya teman-teman. Mungkin. Budi mungkin seorang petani. Nah maka dari itu jawabannya adalah domba. Oh iya ya jawabannya domba. Sorry ya, nggak onsen. Jawabannya benar domba. Oke mantap mantap keren. Nah nomor 10 teman-teman boleh dibantu. Kira-kira jawabannya apa? Bebek. Oke. Bebek, bebek, bebek. Bebek. Nah coba yuk kita lihat. Semua minyak goreng di supermarket harganya mahal. Jadi kalau kalian beli minyak goreng di supermarket itu pasti mahal. Jadi ya, minyak goreng di supermarket itu udah pasti mahal. Nah, restoran itu butuh minyak goreng. Tapi kan nggak mesti ya, nggak mesti di supermarket. Bisa aja di tempat lain. Nah, ini nggak dijelasin. Ketiga, premis tiga. Pak Andi beli minyak goreng yang harganya murah. Nah, kalau harganya murah, udah pasti apa? Udah pasti enggak di supermarket. Nah, betul banget. Jadi jawabannya adalah minyak goreng yang dibeli Pak Andi bukan dari supermarket. Nah, kalau A, kenapa nih A? Restoran membutuhkan minyak goreng yang mahal. Nggak ada yang bilang ya membutuhkan minyak goreng yang mahal. Ini tidak relevan. Nah, ini tidak relevan. Tidak relevan. Ada minyak goreng yang murah di supermarket. Nah, ini lagi, ini masalah ya. Ini nggak sesuai dengan teks. Ini pasti salah. Orang mahal semua. Restoran tidak butuh minyak goreng yang mahal. Ini tahu dari mana? Ini tidak relevan karena tidak diceritakan. Oke, jadi jawabannya adalah bebek. Betul banget. Nah, teman-teman, coba yuk kita masuk ke silogisme-silogisme. Oke? Jika hari libur, maka saya pergi wisata. Oke nih, hari libur dia pergi wisata nih. Ini bisa kita jadiin P ya. Ini wisata dia Q. Saya pergi wisata, berarti Q lagi kan? Maka saya akan bahagia. Berarti ini udah beda premis nih. Udah R. Hari Senin depan adalah hari libur. Hari libur. Libur apa tadi? P. Balik lagi ke P. Jadi premis satu adalah jika P maka Q. Premis 2 jika Q maka R. Premis 3 adalah P. Nah, kalau dari sini nih, dia nanya nih, jika P maka apa gitu kan?
Nah, kalau dari atas nih, P1 sama P2, kita coba ini ya. Seret, seret. Nah, sisanya cuman jika P maka R. Bawahnya premis tiganya P. Nah, ini udah kayak tadi nih, modus modus ponens. Jika P maka apa? Jadi nanti R-nya pasti turun ke bawah. Jadi R. Nah, jadi R. R itu adalah saya merasa bahagia. Bahagia. Kayak gitu, teman. Saya merasa bahagia setiap Senin. Enggak dong, enggak setiap Senin. Ya kan? Hari Senin depan. Nih, enggak setiap Senin ya. Ini salah. Hari Senin depan saya akan pergi wisata. Enggak, hari Senin depan dia harusnya bahagia. Meskipun pergi wisata, saya belum tentu bahagia. Waduh, enggak dong. Hari Senin depan saya akan bahagia. Nah, ini dia jawabannya. Nah, kayak gitu teman-teman. Cara narik kesimpulan dari premis. Boleh teman-teman lihat nomor 12. Sering lihat nggak soal kayak gini? Ini eh, modus dilema. Mungkin bisa dibantu sama teman-teman. Ini bukan dilema ya. Ini yang biasa teman-teman. Jika dapat mengelola pikiran dengan baik, maka akan berdampak baik juga terhadap kesehatan mental. Ini berarti ini P, ya kan? Berdampak baik juga terhadap kesehatan mental. Baik terhadap kesehatan mental. Ini adalah key. Jika memiliki mental yang sehat, ini balik lagi ke key. Memiliki tubuh yang sehat dan merasa bahagia. Ini adalah R. Nah, ini mah tinggal coret ya. Ya kan? Q-nya coret aja tuh. Tuh. Jadi tinggal ujung sama ujung, teman-teman. Jadi, jika dapat mengolah pikiran dengan baik, maka akan memiliki tubuh yang sehat dan merasa bahagia. Jawabannya C. Jika dapat mengolah pikiran dengan baik, maka akan memiliki tubuh yang sehat dan merasa, oh betul, betul, cacing. Nah, oke, mantap. Oke, next. Kita ke nomor 13, teman-teman. Bisa dibantu jawabannya apa nih? Ada 4 premis. Dia nanya, jika hari ini rumah tidak dikunci, maka apa? Begitu. Biasanya kalau udah sendirian begini, dia nanya, maka apa? Kesimpulannya apa? Begitu. Coba dilihat yuk. Ada yang udah jawab nih, bebek katanya. Yang lain setuju nggak kalau jawabannya bebek? Coba tunggu bentar dulu nih. Oh, ya, biar yang lain ikutan jawab nih. Sambil aku coret-coret juga ya. Andi bekerja. Oke, ini Andinya kerja ya. Andinya kerja, nipek ya kan? Iya nggak di rumah, dia nggak di rumah nih. Kalau dia kerja dia nggak di rumah. Rumah nggak dikunci. Oke, rumah nggak dikunci. Aduh, susah banget ya. Rumah nggak dikunci. Ini berarti R ya kan? Bingung. Andi ada di rumah. Ini kan tidak di rumah ya. Ini dia ada di rumah. Berarti apa? Negasi ki ya kan? Tuh. Rumah dikunci. Yang atas kan tidak dikunci tuh. Nah, ini berarti negasi R. Lampu dimatikan. Nah, ini yang baru-baru nih. Ini baru baru S ya kan? Terus rumah nggak dikunci. Rumah nggak dikunci. Rumah tidak dikunci. Rumah nggak dikunci berarti apa? R lagi kan? Nah, ini R. Nah, coba kita bikin premisnya yuk. Premis satu, jika P maka Q. Aduh, jika P maka Q. Oke, premis 2. Jika R maka negasi Q. Premis 3. Negasi R maka S.
premis 4 dia bilang kalau R maka apa gitu. Nah, kan tadi udah kita bahas nih. Patokannya adalah yang solo sendirian nih, teman-teman. Dia minta jika R maka apa gitu. Otomatis kita mulai dari sini. Coba R ini bisa kemana teman-teman? Bisa nggak kira-kira R ke premis 3? Nggak bisa ya. Negasi Q. Oh, coba-coba ya. Yuk, aku jelasin ya. R ini bisa nggak ke premis 4? Bisa nggak ke premis 3 nih? Bisa nggak R-nya dinegasikan R? Nggak bisa kan? Kalau dari modus ponen sama tolens, nggak pernah depannya ini dinegasikan. Nggak boleh. Nanti jadinya nggak ada kesimpulan. Jadi ini nggak boleh. Coba kita dari premis 4 ke premis 2 yuk. Nah, ini bisa nih. Aku pisahin ya. Premis 2 kan R, maka negasi Q. Premis 4 itu R, ya kan? Ini modus apa nih? Modus ponens, ya kan? Nanti apa? Yang ujungnya ini turun ke bawah, negasi Ki. Nah, kita lihat yuk. Udah dapat nih P2 sama P4. Negasi Ki bisa kemana teman-teman? Ke premis satu apa ke premis 3? Bisa kita sandingin sama siapa nih? Premis 3 nggak mungkin ya kan? Nggak ada Ki-nya nih. Otomatis premis 3 nggak kepake sama sekali. Jadinya kita kemana? Kita ke premis satu. Aku sandingin lagi ya. Premis satu. Jika P, maka Ki. Premis, ini premis ke berapa lagi nih? Premis kesekian deh, negasi Ki. Nah, ini sama kayak modus tollens. Jawabannya adalah negasi P atau Andi tidak bekerja. Jawabannya adalah domba. Itu dia. Hai. Jadi emang pedomannya adalah modus-modus yang di atas tadi, teman-teman. Itu adalah pedoman buat narik kesimpulan. Kalau udah agak ribet. Nah, Kak, premis tiganya kan nggak dipakai. Emang boleh, boleh aja. Kalau udah nggak ada yang bisa ditarik kesimpulan lagi, jadi premis tiganya boleh nggak dipakai gitu. Nggak mesti semua premis kepake kok. Oke, mungkin bisa kita lanjut, guys. Gitu. Mungkin bisa kita lanjut ke nomor 14 nih. Ini kayak biasa nih, modul yang silogisme. Silogisme apa tadi? Ini loh teman-teman yang modelnya begini nih silogismenya nih. Jika P, maka Q, jika Q, maka R. Nah, maka jawabannya apa? Ya kan? Pasti jika P, maka R. Nah, ini nih model yang nomor 14. Kira-kira kalian bisa narik kesimpulannya nggak? Aku tunggu jawabannya. Kak Alda udah jawab. BB ini apa? Stop. Jawabannya BB. Apakah BB? Coba ya kita lihat yuk. Ini tuh kita lihat, kita baca dari jika ya. Jika itu setelah jika pasti sebab, ya kan? Jika-jika, setelah jika adalah sebab. Coba kita lihat yuk. Aku tulis aja ya kali. Jika model baju tidak mengikuti tema, aku tulis gini aja deh. Model tidak ikut, ini kenapa lah? Model tidak ikut tema. Maka sebagian baju peraga tidak diminati. Baju peraga tidak diminati. Nah, kita lanjut ke bawah yuk. Kondisi tersebut. Nah, ini dia teman-teman. Keywordnya, kata kunci, kondisi tersebut. Kondisi tersebut. Apa yang barusan tersebut? Yang tersebut adalah jika model tidak mengikuti tema, maka baju tidak diminati. Ini adalah kondisi tersebut. Terjadi. Ini terjadi jika. Jika berarti apa? Ini duluan nih. Ini duluan nih. Kita tulis. Jadi, penjahit tidak mengikuti tren itu ada di atas. Nah, penjahit tidak ikut tren. Ya, kenapa dah? Penjahit tidak ikut tren.
Nah, kayak gitu teman-teman. Ya kan, jika penjahit tidak ikut tren, maka kondisi tersebut terjadi. Makanya ini adalah bisa kita bilang ini P-nya, ya kan? Ini sebab yang pertama, ini yang tengah-tengah nih, Q-nya, ini adalah R-nya. Jadi, otomatis Q-nya ini kan ada di tengah-tengah ya, kondisi tersebut. Nah, jadi kesimpulannya adalah jika P maka R sesuai dengan eh, silogisme. Jika P maka R, jawabannya adalah coba, jika penjahit tidak ikut tren, sebagian baju praga tidak diminati. Jadi jawabannya adalah BB. Itu dia. Benar banget Kak Alda. Jawabannya BB. Oke, jadi kalau ada kondisi tersebut, berarti yang tadi yang udah disebut. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman boleh dilihat nomor 15. Kira-kira jawabannya apa nih? Kak Adinda, B katanya. Kak Alia juga B. Oke, udah pada jawab nih B katanya. Coba yuk kita bahas yuk. Jika ikut 3 tahap belajar, berarti ini P ya kan? Maka akan lulus. Ini Q. Kalau lulus berarti Q lagi ya kan? Mudah mencapai kesuksesan. Ini R. Nah, berarti benar. Ini tinggal coret aja nih. Ya kan? Ini coret-coret. Nah, jadi tinggal ujung sama ujung. Jika mengikuti, ya Allah, ada lagi bawahnya. Sarah adalah siswa yang mengikuti 3 tahap belajar. Oke lah. Jika P, maka Q. Jika Q, maka R. Tadi Q-nya udah kita coret ya. Sarah adalah siswa yang mengikuti 3 tahap belajar. Berarti P. Nah, ini bisa kita coret. Ini coret dan ini juga coret. Nah, nanti dia jadi begini. P, maka R, bawahnya P. Jadi kesimpulannya adalah R-nya turun ke bawah. Betul banget. Jawabannya adalah Sarah akan mudah mencapai kesuksesan. Mantap. Keren, keren. Bisa kita lanjut. Nomor 16, teman-teman. Boleh dibantu jawab. Kira-kira jawabannya apa? 16, domba. Oke, Kak Abu Nawas, domba. Kak Arezia juga bilang domba. Gak ada kesimpulan. Wow, kita coret-coret yuk. Apakah betul nggak ada kesimpulan? Oh, ada yang beda nih. Kak Alia bebek katanya. Kak Muhammad Farhan juga bebek. Nah, kita lihat yuk. Apakah bebek atau domba? Kita lihat ya, teman-teman. Jika membaca buku 15 menit, ini kita buat jadi P, ya kan? 15 menit. Maka akan meningkatkan kognitif. Oke, meningkatkan kognitif. Q. Berjalan kaki, sorry, A. Oh, A. Oke. Berjalan kaki 30 menit, udah beda lagi nih, berarti R. Maka akan menyehatkan jantung, ini S. Nah, berarti ini udah masuk ke dilema nih. Peki, RS, ya kan? Bawahnya kita lihat yuk, ini patokannya nih. Subhan nggak baca buku 15 menit, negasi P, ya kan? Negasi P. Atau, nah berarti nanti ataunya turun ke bawah nih teman-teman. Tidak berjalan kaki 30 menit, berarti dia negasi R. Nah, sebelum kita simpulkan, ini ataunya aku turunin dulu. Sebelum kita simpulkan, teman-teman. Tadi kan cara jawabnya kan begini nih. Ini kita garis, ini patokannya, ini kita garis nih. Nah, jadi kita berpatokan jawabannya sama ini nih.
Jika negasi P, kesimpulannya apa teman-teman? Nih, jika negasi P, jika negasi P, kesimpulannya apa? Kalau dari atas ya, kalau kita cari ekivalennya pun dapatnya apa nih? Negasi Q maka negasi P, ya kan? Satu lagi, negasi S maka negasi R. Apakah apakah ada di depan sini nih teman-teman yang aku kotakin ya, yang aku kotakin nih. Ada nggak teman-teman negasi P? Nggak ada kan? Nah, kalau nggak ada berarti apa? Tidak ada kesimpulan. Negasi R ada nggak di dekat yang aku kotakin? Nggak ada juga teman-teman. Artinya juga tidak ada kesimpulan. Nah, benar. Jadi jawabannya adalah tidak ada kesimpulan. Beda nih, kalau misal nih, soalnya begini teman-teman. Jika P, bentar ya. Eh, Kalau premis tiganya dibikin begini teman-teman. Jika P, maka Q. Jika R, maka S. Bawahnya nggak negasi Q, aku bikin negasi Q. Bawahnya nggak negasi P, aku bikin negasi Q. Terus atau negasi S. Nah, kita lihat nih, yang ada di kotak kuning. Ada nggak negasi Q, teman-teman? Nih, ada nggak negasi Q? Ada kan nih, negasi Q. Jawabannya negasi P. Jadi nanti kesimpulannya negasi P. Ataunya turun. Negasi S ada di kotak juga kan? Nih, ada. Jawabannya adalah negasi R. Nah, baru ada kesimpulan seperti itu. Kalau yang begini, yang nomor 16 itu udah jelas nggak ada kesimpulannya, teman. Oke, lanjut yuk nomor 17. Ada ide nggak teman-teman nomor 17 jawabannya apa? Aku kasih clue deh, aku kasih clue nomor 17. 17 ini antara modus ponens apa tollens, teman-teman. Dia ini antara modus ponens atau tollens. Nah, kalian bisa pakai salah satu modus ini, teman-teman. Nanti bisa dapat kesimpulannya nih. Antara ini sama ini. Bisa dapat nanti kesimpulannya. Tollens nggak sih? Kok bisa tollens? Tollens, nah bener. Nah, satu clue lagi deh. Dia pakai tollens, teman-teman. Dia pakai tollens. Nah, coba deh kalian pakai premis tollens. Ntar ketemu jawabannya. Ayam, ayam, ayam. Bisa bisa ngelihat nggak modus tollensnya di mana? Udah pada bisa nih kayaknya nih. Kita lihat ya, teman-teman. Nah, patokannya itu ada di sini sebenarnya, teman-teman. Premis duanya itu. Jika seseorang tidak suka membuat rencana, jadi kalau tolerance atau pones itu kan atasnya sama ya. Premis satunya kan sama. Ya kan, jika PMK kaki kan, tolerance sama pones itu sama dua-duanya. Jika PMK kaki premis satunya. Premis duanya mari kita lihat. Premis duanya ini jika seseorang nggak suka buat rencana. Nah, kalau nggak suka buat rencana kan otomatis negasi kan, negasi dari premis yang satu nih. Negasi itu kan cuma dimiliki sama tolerance, ya kan? Tolerance itu nyebutnya negasi ki. Nah, otomatis apa? Yang ini nih, yang aku garis ini adalah ki berarti. Kita bisa bilang yang ini ki. Nih, yang aku garis nih. Nah, ini adalah ki, teman-teman. Jadi P-nya mana? P-nya berarti deket depannya tuh. Yang ini nih, seseorang teliti. Nah, ini P-nya berarti. Jadi kok negasi P, jawabannya adalah orang itu enggak teliti. Nah, benar banget. Wis, keren-keren. Boleh lanjut? Nomor 18. Oke, teman-teman, monggo dilihat 18 kira-kira jawabannya apa?
Udah ada Kak Alda nih, Kak Alda, Kak Arezia, cacing katanya jawabannya. Boleh nih kita bedah yuk. Apakah betul cacing? Kita tandain dulu yuk. Bobby menang lomba lari. Jika, nah bacanya dari jika ya teman-teman. Jangan terkecoh, jangan baca dari depan. Baca dari jika. Baca dari jika. Itu dia. Oke, kita lihat yuk. Hmm, jika tidak cedera kaki parah, berarti ini P-nya ya kan? Ini P-nya belakang baru Q-nya. Kan? Mengikuti turnamen angkat beban. Berarti ini R. Bobby nggak masuk sekolah sebulan. Ini S. Ya kan? Yuk kita lihat yuk. Jika P, maka Q. Jika R, maka S. Tinggal kita lihat nih yang bawahnya. Oke, dia pakai kata atau. Oke, berarti nanti kesimpulannya juga atau. Atau. Eh, atau. Bawahnya Bobby nggak menang lomba lari. Yang atas kan menang nih, berarti dia negasi Ki kan, ingkaran Ki. Terus atau masuk sekolah selama sebulan. Atasnya kan tidak masuk sekolah nih, berarti negasi S. Oke, ataunya turun. Tadi apa? Jika negasi Ki maka negasi negasi P. Jika negasi S maka negasi R. Nah, jawabannya mana nih? Ada C, ada B. Kita lihat B coba ya. Negasi P itu apa sih teman-teman? Negasi P adalah jika cedera kaki parah. B, Bobby tidak mengalami cedera kaki parah. Nah, ini udah enggak nih. Harusnya kan mengalami ya. Kalau negasi P harusnya mengalami. C, coba Bobby mengalami cedera kaki parah. Oke, mantul, betul. Atau betul. Negasi R itu berarti apa, teman-teman? Dia tidak ikut turnamen angkat beban. Nah, ini juga benar. Jadi jawabannya adalah cacing. Betul banget. Kan nanti di-share dengan ada ceritanya. Oke, siap. Lanjut yuk. Move ke nomor 19 teman-teman. Kira-kira jawabannya apa? Cacing. Kak Abu Nawas sudah jawab nih. Katanya cacing teman-teman. Setuju nggak kira-kira? Ada yang sama kayak Kak Abu Nawas? Nina memakai kemeja putih, maka ia memakai celana hitam. Oke, berarti Nina-nya ini P ya. Terus dia pakai celana hitam. Oke, ini Q. Nina pakai celana hitam, Q lagi kan teman-teman? Oke, Q lagi. Bisa dicoret minta. Hani pakai kemeja biru, ini R. Ya kan? Jika P, maka Q. Jika Q, maka R. Ya kan? Bawahnya apa nih? Ada lagi tambahan. Hani pakai kemeja putih. Nah, kalau dia pakai kemeja putih, itu berarti dia nggak pakai biru, gitu aja. Jadi negasi R bawahnya nih teman-teman. Ini boleh dicoret sih. Ini boleh dicoret, coret-coret. Nah, nanti jadinya jika P, maka R bawahnya negasi R. Ini kayak modus tollens, ya kan? Jadi negasi yang depannya negasi P. Jadi negasi P apa? Nina nggak pakai kemeja putih. Jadi jawabannya cacing. Betul banget. Wow. Nomor 20, gas, boleh dijawab, teman-teman. Oke, Kak Abu Nawas, cacing. Kak Kristina juga cacing. Woi, cacing semua. Oke, bisa kita bahas nih. Nomor 20. Jika masyarakat peduli akan lingkungan,
Masyarakat peduli akan lingkungan. Ini berarti P ya kan? Berdampak pada kesehatan masyarakat. Ini Q. Nah, masyarakat rajin gotong royong. Ini beda lagi berarti ini udah R. Solidaritas meningkat berarti udah S. Nah, udah beda-beda. Jika P maka Q. Jika R maka S. Bawahnya, masyarakat peduli akan lingkungan. Oke, kalau peduli akan lingkungan berarti P ya kan? Atau masyarakat rajin gotong royong berarti R. Nah, ini ataunya turun ke bawah. Dia nanya, jika P maka apa? Jika P maka Q, Q-nya turun. Jika R maka apa? Dari atas, jika R maka S. Jadi jawabannya Q atau S. Atau boleh S atau Q. Boleh dibalik. Q sama dan boleh dibalik. Jawabannya adalah cacing solidaritas meningkat atau kesehatan masyarakat juga meningkat. Oke, betul banget teman-teman. Jawabannya cacing. Oke, kita move ke nomor 21. Nah, 21 nih teman-teman. Kira-kira jawabannya apa? Domba, ada yang jawab domba. Benar nggak nih domba? Yuk kita lihat yuk. Tidak ada botol kemasan air mineral yang dapat menyimpan panas. Domba juga Kak Indah. Domba. Oh iya ding domba. Kira cacing. Oke, coba lihat yuk. Tidak ada botol kemasan air mineral yang dapat menyimpan panas. Berarti botol air mineral itu nggak bisa nyimpan panas, ya kan? Nggak bisa menyimpan panas. Tidak ada botol, terus termos air minum. Nah, sebagian termos air minum bukanlah botol kemasan air mineral. Nah, nggak sebagian ya. Ini salah nih, ya kan? Nggak sebagian lagi tuh. Sebagian botol kemasan air mineral adalah termos. Ini juga nggak sebagian, kan? Sebagian. Sebagian termos air minum dapat menyimpan, nggak sebagian juga, tapi semua, ya kan? Semua termos air minum bukanlah botol. Betul banget, semua. Mantap. Domba. Dia. Move nomor 22. Nah, kira-kira nomor 22 jawabannya apa, teman-teman? Bebek, 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 bebek. Oke, coba kita lihat yuk. Tidak semua ini tadi artinya adalah sebagian. Sebagian. Sebagian taman kota hijau punya lampu penerangan, ya kan? Ntar, aku ganti dulu nih. Beberapa area strategis dibuat sebagai kota di taman hijau. Oke, kayak gitu kan. Nah, jadi kalau narik kesimpulan nih, ini udah ada middle termnya nih. Jadi kita tarik dari sini, ya kan? Jawabannya adalah betul banget, Bebe. Beberapa area strategis harusnya kan memiliki lampu penerangan kan. Nah, tapi karena nggak ada nih, nggak ada yang memiliki lampu penerangan, jadi kita cari yang satu lagi. Kan beberapa punya lampu penerangan, jadi beberapa lagi nggak punya lampu penerangan. Nah, bisa kita pilih yang B. Kalau nggak ada jawaban yang utamanya, kayak gitu.
Oke, bener nomor 22 bebek. Kita lanjut yuk, nomor 23. Ah, ini gampang banget nih, kira-kira jawabannya apa? Nah, kalau yang atas kan aku pakai atau ya, yang ini pakai dan, teman-teman. Kalau dikira-kira jawabannya apa tuh? Lebih gampang dan daripada atau sebenarnya. Yang silogisme alternatif lebih gampang atau lebih gampang dan ya daripada atau. Bebek, Kak Arezia bilang bebek, Kak Alda juga bebek, bebek. Ah, oke, mantap. Betul, betul, bebek. Yang namanya asrama, ya kan? Teman-teman, yang namanya asrama itu harus punya kantin dan jam kunjungan. Kayak gitu. Kantin dan jam kunjungan dibuat untuk kedisiplinan, oke. Tapi intinya kalau asrama itu harus punya kantin sama jam kunjungan. Ari nggak ada di kantin, ini nggak di kantin nih, dia nggak di kantin. Dan nggak punya jam kunjungan. Otomatis kedua hal ini nggak dipenuhi sama si Ari. Jadi Ari jawabannya tidak ada di asrama, betul. Kayak gitu. Oke, mantap. Oke, teman-teman, nomor 24 kira-kira jawabannya apa? Cacing, Kak Eza, cacing katanya tuh. Oke, ada yang sama atau ada yang beda? C atau D? D, D. Oke, kita lihat yuk. Semua lemari yang dipamerkan terbuat dari kayu. Jadi yang dipamerin itu cuman lemari kayu nih. Lemari kayu dipamerin. Lemari kayu itu dipamerin. Lemari kayu itu dipamerin. Nah, yang dipamerin cuma lemari kayu. Oke, terus dia bilang apa lagi? Pengrajin menganggap lemari kayu itu punya nilai keindahan. Oke. Lemari itu nggak terbuat dari kayu. Lemarinya enggak terbuat dari kayu. Itu dia teman-teman. Nggak terbuat. Kalau nggak terbuat dari kayu, itu harusnya adalah tidak dipamerkan atau tidak punya nilai keindahan. Yang dipamerin kan dari kayu, ya kan? Kayu itu indah. Kalau dia nggak dari kayu, nggak bisa deh. Nggak deh. Kalau dia nggak dari kayu, gini teman-teman, kan lemari kayu, kayu itu kan dipamerin, ya kan? Yang dipamerin cuman eh, lemari kayu nih. Nah, lemari kayu itu, bentar-bentar, lemari kayu itu punya nilai keindahan. Kalau nggak terbuat dari kayu, menganggap lemari kayu memiliki keindahan. Lemari itu tidak memiliki, lemari itu tidak memiliki nilai keindahan. Bentar, salahnya. Oh, goyang sih. Lemari yang dipamerkan, nah kayak gini. Kira kalau dijabarin teman-teman. Nah, terus dia tuh bilang lemarinya itu nggak terbuat dari kayu. Nah, ini dia, lemarinya itu nggak terbuat dari kayu. Nah, otomatis kita kayak modus gini loh, teman-teman. Kayak modus toleransi ya kan? Harusnya negasi P, ya kan? Jadi yang ini nih, yang bisa kita simpulin, bukan yang belakangnya ya. Nggak boleh, depannya yang disimpulin. Jadi lemari itu tidak dipamerkan, seperti itu. Jadi kalau negasi, dia itu geraknya ke kiri, nggak ke kanan. Kayak gitu teman-teman. Jadi jawabannya benar, domba. Oke.
Teman-teman nomor 25, kira-kira jawabannya apa nih? Dia udah ada middle termnya, tinggal dicoret doang. Kira-kira jawabannya adalah bebek, bebek, oke, oke, B. Oke, nih kita bisa coret nih yang sama. Langsung aja deh coret, ya kan? Peserta pameran lukisan nih dia nih. Peserta pameran lukisan, peserta pameran lukisan. Nah, bisa kita langsung tarik kesimpulan kayak gini. Jadi jawabannya, semua yang berpartisipasi di kegiatan amal sekolah adalah pemenang lomba lukis tingkat provinsi. Oke, mantap. Keren. Itu dia jawabannya. Lanjut yuk nomor 26. Ah, ini mah gampang. Jawabannya apa tuh teman-teman? Semua punya buah, sebagian berbunga merah. Jawabannya adalah, udah ada yang jawab nih, domba katanya. Domba, Kak Indah jawab domba. Boleh kayaknya kita bahas aja nih. Intinya, semua, semua tanaman itu harus punya buah. Wajib punya buah. Sebagian doang yang merah nih, iya kan? Semuanya wajib punya buah dan sebagian bisa berbunga merah, bisa enggak juga. Kita lihat yuk jawabannya. Ada B, ada D, ada C. Kita lihat dari A kalau gitu ya. Semua tanaman yang memiliki buah, benar, semuanya punya buah nih. Berbunga bukan merah. Kenapa semua? Semuanya katanya berbunga bukan merah, teman-teman. Enggak ya, sebagian. Nah, ini salah nih. Ini sebagian, enggak semua. Semua tanaman yang memiliki buah berbunga merah ini juga sama nih, nggak semua dong, bagian aja, ya kan? Sebagian tanaman yang tidak punya buah lah, nggak punya buah, orang wajib punya buah, ya kan? Salah. Jadi coba deh, sebagian tanaman nih yang punya buah itu bunganya merah, ya kan? Jadi sebagian yang punya buah bunganya merah, sebagian yang punya buah bunganya enggak merah. Jadi jawabannya domba, betul banget. Oke, 27. Menurut kalian 27 jawabannya apa nih? Agak unik dikit soalnya. Kak Eza, domba. Kak Alda, domba. Woi, kita lihat yuk. Domba kah? Semua serigala yang pernah saya lihat. Iya, katanya serigala. Ini term yang satu, ya kan? Ini term yang lain. Punya ekor panjang. Bulunya pendek. Serigala pendek. Ekornya pendek. Nah, empat-empatnya beda semua termnya. Ini tidak punya pengait atau tidak punya middle term. Kalau nggak punya artinya apa? Nggak bisa disimpulkan. Betul banget, bingo. Keren. Nomor 28, kira-kira apa tuh? Ini juga gampang banget. Kak Arezia, domba. Kak Indah juga domba. Kita lihat yuk. Domba juga. Semua kaca mobil. Ini term satu, ya kan? Warnanya putih, term yang kedua. Ini yang satu mobil,
ya kan? Yang satu lagi produksi luar negeri, sama juga kayak yang atas, tidak punya pengait, tidak punya middle term. Artinya apa? Nggak bisa disimpulkan. Wow, udah pada bisa nih kayaknya nih. Oke teman-teman, nomor 29 agak beda dikit. Kira-kira jawabannya apa tuh? Kak Alda bilangnya ayam, teman-teman. Setuju nggak Kak Indah? Ayam. Kak Kristina, cacing. Gimana nih, ayam atau cacing, teman-teman? Ayam kah? Cacing kah? Coba ya, ini ada middle termnya ya kan? Middle termnya dihapus, ya kan teman-teman? Ini coret, nih. Hewan peliharaan coret. Hewan peliharaan coret. Kalau kita lihat, ini ada nih hewan peliharaan nih, berarti nggak boleh dipilih ya kan? Kita seleksi aja nih. Ini juga nggak bisa dipilih nih, berarti antara ini atau C. A atau C. Nah, benar, benar juga sih. Semua mamalia adalah kucing. Coba kita lihat ya, teman-teman. Begini nih, aku ilustrasiin. Kalau kalian ketemu soalnya kayak gini nih, kan semua mamalia itu, semua mamalia itu kan dia bilang peliharaan, ya kan? Peliharaan. Dan semua peliharaan itu adalah kucing. Kok mamalia sih? Kucing deh. Semua kucing. Semua kucing adalah peliharaan. Semua hewan peliharaan adalah mamalia. Nah, ntar ya aku hapus dulu. Nah, teman-teman, ke kanan sini kan pakai semua ya. Ke kanan sini kan pakai semua. Semua kucing adalah peliharaan, semua peliharaan adalah mamalia. Kalau lihat deh yang A, yang A kan dari mamalia ke kucing kan, otomatis dia kebalik. Kalau kebalik nggak bisa pakai kata semua dong, ya kan? Kalau kebalik pakainya apa? Sebagian atau beberapa. Nah, itu dia. Jadi harusnya beberapa mamalia adalah kucing, seperti itu. Nah, ini tadi peliharaannya udah dicoret kan, middle termnya dicoret. Jadi beberapa mamalia adalah kucing. Jawabannya cacing. Gak boleh pakai semua lagi. Oke, kayak gitu. Kok beberapa kak? Oh, jadi nggak bisa dibalik. Nggak boleh. Kalau mau pakai kata semua, harusnya kayak gini, teman-teman. Harusnya begini. Semua kucing adalah mamalia. Nah, begini boleh. Bukan begini boleh. Emang itu kesimpulannya kayak gitu kan. Tapi kan semua kucing adalah mamalia kan nggak ada. Jadinya adanya mamalia sama kucing nih dibalik sama mereka. Nah, kalau dibalik pakainya beberapa. Jadi beberapa mamalia adalah kucing. Kayak gitu. Ini kenapa dah? Kayak gitu teman-teman. Jadi jawabannya cacing. Oke, nomor 30 boleh dibantu jawabannya apa? Ini mah gampang ya. Tidak wajib, beberapa tukang tidak wajib mematuhi prosedur. Ini nggak wajib, yang satu wajib. Ya kan? Yang wajib ini namanya pegawai konstruksi. Kalau tukang katanya nggak wajib. Nah, berarti apa nih? Berarti tukang ini kenapa? Tukang ini berarti bukan pegawai konstruksi. Nah, benar banget. Nah, kayak gitu. Boleh nih lanjut 4 menit lagi ya. Berapa soal lagi nih bisa dijawab? Nomor 31 kira-kira jawabannya apa teman-teman? Ada yang ayam, ada yang cacing, ada yang ayam. Oke, yuk kita lihat yuk.
Jika ada yang ketahuan nyontek. Nah, nanti kalau ada yang ketahuan nyontek, ya kan, maka ujian bakal bubar. Hari ini ujiannya sampai selesai. Berarti artinya apa, teman-teman? Nggak bubar, ya kan? Nggak bubar dong. Kalau nggak bubar, berarti dia negasi P, ya kan? Berarti hari ini nggak ada yang ketahuan nyontek ayam. Betul. Nah, ini nggak boleh ya. Ada kata mungkin nggak boleh. Karena kan udah pasti, udah ada di premis di atas. Kok di checklist? Hilang dong. Oke, teman-teman. Nomor 32, kira-kira jawabannya apa? Oke, kita bahas aja yuk. Kak Arezia cacing katanya. Cacing, kayaknya bener nih cacing nih. Kita lihat ya. Pantai itu katanya ramai. P, ya kan? Terus perekonomian meningkat. Perekonomian meningkat ini adalah Q. Ekosistem tidak dijaga dengan baik. Ini beda lagi nih. Ini udah R. Hasil tangkapan nelayan tercemar. Ini udah beda juga nih. Ini S. Jika P, maka Q. Jika R, maka S. Bawahnya apa nih? Perekonomian P tidak mengalami peningkatan. Berarti negasi Q, ya kan? Atau hasil tangkapan nelayan tidak tercemar. Berarti negasi S. Ya udah tinggal lihat samping kirinya ya kan? Samping kirinya apa? Negasi P atau negasi R. Samping kirinya nih. Pantai daerah P tidak ramai dikunjungi wisatawan, ya kan? Tidak ramai nih dikunjungi wisatawan atau ekosistem dijaga dengan baik. Benar, Caci. Oke, mantap. Nah, oke, terakhir deh, Kak, kalau ada atau kesimpulannya atau ya. Iya benar, kalau atau atasnya atau kesimpulannya pasti atau. Kayak gitu Kak Eza. Oke, ini terakhir nih teman-teman, terakhir last. Kira-kira jawabannya apa nih? Sama-sama aja ya kita jawab ya. Jikanya coba kita bold, alay. Jikanya kita bold yuk. Jika, bawahnya juga jika. Pakai kondisi tersebut nih teman-teman. Kita lihat yuk. Jika mereka belajar dengan tekun, berarti kalau tekun, eh jangan di sini deh. Berarti kalau tekun, apa? Nilai ujian tinggi, nilai tinggi, ya kan? Kondisi tersebut yang mana? Yang tadi yang udah kita sebut dong, ya kan? Ini kondisi tersebut terjadi jika, berarti kalau jika dia di atas. Siswa nggak disiplin, tidak disiplin. Nah, otomatis kesimpulannya atas sama bawah nih. Jawabannya yang sebagian siswa. Oh, sorry, sorry. Kan dari sini ya, dari jika nih ya. Jika berdisiplin, bukan. Salah nih, jika berdisiplin. Jika tidak disiplin, benar. Siswa meraih nilai ujian tinggi. Ini benar nih. BB. Kalau ini, jika tidak disiplin, siswa tidak meraih ujian tinggi. Ini salah. Jika sebagian siswa meraih nilai ujian tinggi. Oh, kagak. Ini juga salah. Jadi jawabannya adalah BB. Oke teman-teman, udah habis nih waktunya udah jam 10. Makasih banget udah ikutin kelas hari ini. eh Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan dan semoga juga kalian bisa nyerap ilmu hari ini nih, teman-teman. Makasih banget udah nyimak dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Thank you, Kak izin Putri. telepon.